Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina karim sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para peserta perkuliahan kelas D yang saya hormati, pada kesempatan ini Bapak akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang Anda ajukan di Google Classroom. Namun demikian, kalau ada kesamaan substansi pertanyaan, Bapak tidak akan mengulang jawaban, tapi cukup Anda perhatikan jawaban di pertanyaan sebelumnya. Baik, kita buka dulu ya, kelas D. Oke. Oke. Baik. Dari Ade Kurnia Ramadhani. Mengapa orang miskin sangat sulit untuk mendapatkan keadilan? Jadi yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, siapa yang memberi rasa keadilan itu sendiri. Bila kita sebut dia sebagai seorang penguasa, seorang pemimpin, maka semestinya keadilan itu dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat yang dipimpinnya. Tidak terkecuali yang berstatus atau mereka yang dalam kategori keluarga miskin sekalipun. Misalnya dalam hal pelayanan publik, maka pemerintah tidak boleh melakukan diskriminasi dalam pelayanan publik, menomorduakan keluarga miskin daripada keluarga kaya. Nah, itu tidak boleh dilakukan. Kalau itu terjadi, sungguhnya pemerintah berlaku zalim terhadap rakyatnya. Pertanyaan yang kedua dari Amelia Syarif. Panjang ini kalimatnya. Saya ingin bertanya, kata Amelia Syarif nih, tentang keadilan mendapatkan penanganan kesehatan. Kenapa jika ada seorang miskin yang ke rumah sakit penanganannya sangat lama seperti acuh tak acuh tentang nyawa seorang miskin, dan sebaliknya jika orang yang kaya ke rumah sakit penanganan sangat cepat, walau itu penyakit yang sepele, apakah nyawa seorang miskin tidak berharga di mata seorang dokter? Apakah itu dinamakan keadilan? Jadi kita akan melihat secara objektif kasus yang dipertanyakan oleh saudara Amelia Syarif ini. Di dalam sistem negara kapitalis ya, seperti apalagi negara yang burjuisme, di mana yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, ada jurang kesenjangan sosial yang cukup dalam antara dua strata ini, maka memang tidak bisa dipungkiri sampai pada pelayanan kesehatan pun jenis pelayanan atau mutu pelayanan itu tergantung dari ongkos atau biaya yang dikeluarkan. Karena ini bisnis, dipahami sebagai bisnis dalam bidang kesehatan. Tentu saja dalam teori bisnis, mereka yang membayar mahal itu mendapatkan pelayanan lebih baik daripada mereka yang membayar tidak semahal yang semestinya gitu. Nah, namun kita ini sebenarnya bukan berada di negara yang kapitalisme murni 100% tidak. Kita juga tidak berada di negara yang bertipe sosialisme atau komunisme. Nah, kalau negara-negara yang bercorak sosialisme ya atau yang komunis, itu pemerintah menanggung sepenuhnya biaya pengobatan rakyatnya tanpa terkecuali.
Tetapi dalam konsep komunis dan sosialis itu tidak ada monopoli kekayaan yang dipegang oleh perorangan atau individu. Tidak boleh. Nah, berbeda kalau negara kapitalis itu bisa kita saksikan di Indonesia ini beberapa miliarder, beberapa konglomerat begitu ya. Nah, sementara di sisi lain ada yang masyarakatnya hidup pas-pasan sebagainya. Nah, kita berada di negara Pancasila. Pancasila itu di negara Pancasila itu kalau kita membaca sila demi sila itu sebenarnya Islam begitu. Syarat dengan nilai-nilai Islam yang satu sisi itu mengakui kepemilikan atau penguasaan harta secara individual perorangan. Di sisi lain dari segi sosialnya ada sistem zakat, ada sistem infak, ada ajaran yang mengatakan ada hak di dalam harta kita, ada hak untuk orang miskin, maka semestinya apa yang Amelia Sarif lihat itu tidak terjadi. Tidak boleh di rumah sakit itu terjadi diskriminasi dalam pelayanan. Nah, bagaimana solusinya? Ya, karena kita satu sisi tadi berada di negara kapitalis tapi tidak murni 100%. Di sisi lain juga ada paham sosialisnya juga di situ. Maka jalan tengahnya adalah pemerintah menjaminkan kesehatan itu dalam sebuah asuransi. Yang disebut asuransi kesehatan yang dulu namanya Askes, sekarang namanya BPJS. Itu jalan tengahnya. Artinya dari segi bisnis rumah sakit tidak dirugikan, di sisi lain pelayanan pun tetap terjamin, terjaga, tidak ada keberpihakan atau diskriminatif. Ya, kecuali asuransinya telat bayar itu boleh jadi ya terjadi timpangan, tapi tidak boleh dilakukan. Kalau sudah diasuransikan oleh pemerintah, maka sudah kewajiban dari rumah sakit itu, baik swasta ataupun milik pemerintah yang bekerja sama dengan asuransi itu, harus memberikan pelayanan secara optimal. Dari Andri, apakah bersikap lemah lembut yang dilakukan oleh Rasulullah terhadap suku Baduy ada pengecualian? Maksudnya, adakah satu perkara yang buat Rasulullah menjadi langsung marah, ataukah dalam segala hal harus bersikap lemah lembut? Jadi ini metode dakwah, Saudara Andri ya. Dalam metode dakwah itu kita melihat objek dakwah kita siapa. Nah, Rasulullah SAW itu dalam sepanjang hidupnya pernah dimarahi, dikecam atau diperingatkan oleh Allah. Sehingga diabadikan dalam satu surah namanya surah Abasa. Surah Abasa wa Tawalla. Agar dia bermuka masam. Yang siapa yang bermuka masam itu Rasulullah. Kapan itu terjadi? Ketika Rasulullah sibuk menerima delegasi-delegasi dari kabilah Arab. Tiba-tiba datang Umi Maktum yang juga ingin belajar dari Rasulullah, tapi Abu Maktum Rasulullah pada saat itu tidak memperdulikannya dan terkesan bermuka masam, disindir oleh Rasulullah, ditegur. Nah, tapi sejak itu tidak pernah terjadi. Ya, Rasulullah selalu mengedepankan dakwah yang lemah lembut, ya, tetapi tegas. Jadi lemah lembut itu jangan dipahami menerima kemauan dari orang yang didakwahinya, tidak. Jadi ada cara pendekatan. Ya. Dan itu seperti yang dipraktikkan Rasulullah itu ketika dia dalam kesehariannya memberikan atau menyuapi makanan kepada seorang kakek tua Yahudi setiap hari, padahal itu beda agama ya, tetapi karena akhlak beliau subhanallah, yang pada akhirnya pada satu kesempatan nanti setelah wafatnya Rasulullah SAW, orang tersebut memeluk agama Islam. Nah, pernahkah Rasulullah itu marah? Marah dalam artian marah terhadap kemungkaran, pernah. Marah dalam artian terhadap kemungkaran. Jadi marahnya marah terkendali, ya, tidak seperti kita marah tapi kehilangan akal. Marah
destruktif. Kalau beliau ini tidak, marahnya konstruktif. Jadi bukan destruktif. Nah, jadi ada kalanya tegas, dalam artinya tegas ya. Mungkin bahasa yang tepat itu bukan marah, tegas, ketegasan beliau dalam bersikap. Pada suatu kesempatan beliau lemah lembut, tetapi juga tidak menghilangkan ketegasan dalam bersikap. Jadi ada rambu, mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Jadi jelas ada ukurannya. Bagaimana pandangan Islam dalam mempersulit urusan sebagaimana terdalam hadis Bukhari tadi itu? Ya, kalau itu bukan dari ajaran Islam. Jadi seorang pejabat publik mempersulit urusan itu bukan golongan dari umat Nabi Muhammad SAW. Itu tegasnya begitu. Kita dianjurkan untuk mempermudah. Bila ada perkara itu mudah, kenapa harus dipersulit? Jadi kita disuruh melapangkan urusan saudara kita. Jadi ada kewajiban begitu. Herlaila Nadia. Dalam pembahasan ini ada disebutkan yang adik itu akan mengikuti perintah Allah dengan cara meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Apa maksud dari segala sesuatu itu pada tempatnya? Bisa diberikan contoh, Pak? Ya, sederhananya begini ya. Misal di dalam rumah tangga itu kita punya anak 3. Ada yang tertua, ada yang di tengah, ada yang si bungsu. Sulung, tengah, bungsu. Nah, tentu ketika kita memberikan pendidikan, memberikan reward, hadiah, hukuman itu tidak boleh sama. Itulah, jadi ada sesuatu itu tepat pada tempatnya. Di sisi lain, misalnya kita bersikap adil terhadap barang di sekitar kita. Bagaimana akhlak kita terhadap meja, akhlak kita terhadap kursi misalnya. Maka kalau kita ingin bersikap adil, kursi itu adalah tempat duduk, meja itu tempat menulis. Jadi jangan sampai meja dijadikan tempat duduk. Nah, sikap seperti itu sikap yang tidak adil. Itu contoh cara meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Banyak juga hal yang lain. Jadi pada prinsipnya, lihat, kita kadangkala membagi sesuatu itu sama rata, itu bisa disebut adil. Tetapi yang paling tepat adalah kita menempatkan sesuatu itu sesuai dengan proporsinya, kebutuhannya, tingkat kepentingannya, tingkat keperluannya. Dan itu tidak sama untuk berbagai case, dan itu malah yang mewujudkan menerbitkan rasa keadilan bagi yang menerimanya. Apa pandangan Islam terhadap pemimpin yang tidak adil dan contoh berbuat adil terhadap Allah dan makhluk? Nah, jadi kalau berbuat adil terhadap Allah itu adalah kita melaksanakan segala syariatnya. Takwa itu bagian dari adil. Sikap Islam kita bagian dari adil. Apalagi terhadap makhluk, baik itu makhluk yang bernyawa maupun makhluk tidak bernyawa. Misalnya, bagaimana wujud adil terhadap makhluk yang namanya sungai misalnya. Maka janganlah Anda mencemari sungai dan fungsikanlah sungai itu sebagaimana fungsinya. Bisa fungsi sebagai media transportasi, jadi di situ pengganti jalan darat. Jadi bisa melalui jalan sungai untuk menuju suatu tempat. Bisa juga digunakan sebagai bahan baku minuman. Oke. Apa yang mempengaruhi keadilan yang sangat sulit di hadapan masyarakat tadi sudah ya. Jadi itu tadi ya. Orientasi para penguasa ini kemana gitu. Kalau dia kapitalis murni ya seperti itu tadi, dianggap bisnis, maka siapa yang paling banyak uangnya ada perhatian. Tetapi kalau digabung antara kapitalis sosialis, maka wujudnya bisa kita lihat ada kehadiran asuransi yang menggaransi kesehatan masyarakat yang dipimpinnya. Nah, jadi itu solusinya seperti itu ya. Jadi kita harapkan di masyarakat miskin itu semuanya mendapatkan perlindungan atau jaminan kesehatan dari pemerintah yang diwujudkan dengan keikutsertaan dia sebagai sebagai peserta asuransi. Kan ada namanya kartu Indonesia Sehat kan.
Itu contoh ya. Benarkah dari Mahya Rafika, benarkah pemimpin kafir yang adil lebih baik daripada pemimpin muslim yang zalim? Bagaimana kita sebagai Islam sebagai pemimpin kafir? Jadi begini ya, ukuran adil loh, adil. Ukuran adil ini yang mau dipakai yang mau gimana? Adil dalam perspektif Islam itu adalah mereka yang mengikuti syariat Islam. Atau dalam kata lain, tidak bisa disebut dia itu seorang adil kalau tidak muslim. Nah, tetapi di sisi lain ada adil menurut paham masyarakat tertentu. Nah, tentu saja eh, apa namanya? Misalnya ada nilai-nilai universal, artinya nilai itu bukan semata-mata klaim dari ajaran Islam, tetapi berlaku umum. Misal ya, misalnya ajaran kasih sayang, misalnya kasih sayang. Nah, kalau seorang pemimpin kafir itu menerapkan nilai-nilai kasih sayang, sementara sama muslim itu sebaliknya yang mengaku Islam, ya tentu kita harus akui bahwa pemimpin yang non muslim itu lebih baik daripada pemimpin yang dia berstatus beragama Islam. Jadi harus kita pilah ya, kita dudukkan pada tempatnya. Bagaimana kita sebagai Islam memilih pemimpin kalau seperti itu? Nah, ini tantangan sebenarnya bagi kita. Semestinya seorang muslim itu menunjukkan keislamannya, menunjukkan dia sebagai rahmatan lil alamin. Jadi jangan coba-coba dia pakai label Islam dalam dirinya tetapi perilakunya tidak menunjukkan muslim. Nah, ini ya. Memang pada posisi dilematis. Kalau misalnya calonnya ada dua saja, satu non muslim atau muslim. Muslimnya juga tidak lebih baik daripada non muslim. Nah, kalau misalnya tidak terlalu parah ya, tidak terlalu perbedaan itu. Misalnya hanya perbedaan visi yang visi cara memimpin biasanya kan disampaikan pada saat debat. Dan menurut kita visinya itu tidak tepat, itu masih bisa diterima. Masih bisa diterima. Artinya kita tetap konsisten, tetap memilih dia eh, apa namanya dengan latar belakang dia seorang muslim. Nah, jadi karena itu jauh lebih selamat ya ketimbang kita dipimpin oleh orang yang beda agama dengan kita. Nah, itu pemimpin nasional harus begitu ya. Kalau pemimpin di perusahaan ya tidak masalah selama dia tidak mengganggu keyakinan kita, ibadah kita terjamin. It's okay. Tapi kalau sudah pemimpin nasional, di situ di mana dia juga bisa berbicara, mengatur kehidupan beragama seorang, nah, itu harus waspada ya. Dan kita tidak wajib taat terhadap pemimpin yang menyuruh kita berbuat musyrik. Bagaimana kita mengatakan pemimpin kita sudah mulai tidak berlaku adil yang nah, itu gampang sekali. Ya, seperti yang dicontohkan tadi, menyengsarakan rakyat itu sudah indikasi bahwa dia adil. Caranya gampang. Dia menerbitkan kebijakan yang berlawanan dengan syariat, nah itu juga indikasi dia pemimpin yang tidak adil. Nur Afifah, saya bertanya, pernah saya melihat sebuah berita bahwa ada kasus penyiraman air keras ke wajah seorang wanita oleh seorang pria. Setelah dilaporkan pihak berwajib, maka pria tadi divonis beberapa tahun penjara atas tersebut. Lalu sang wanita tadi tidak ingin hukumannya itu di penjara, melainkan ingin pihak berwajib juga menyiramkan air keras ke wajah pria tersebut, sehingga menurut itu merupakan suatu keadilan. Nah, saya tanyakan kasus tersebut apa sih definisikannya sebenarnya. Nah, keadilan dalam perspektif sebagai warga negara, ya, tentu acuannya adalah norma hukum yang berlaku. Norma hukum yang berlaku akan kita lihat pada hukum positif yang ada. Misalnya hukum kitab undang-undang hukum pidana. Ya, kitab undang-undang hukum perdata. Nah, maka bisa kita lihat misalnya dalam kasus ini. Nah, ini kan acuannya adalah hukum pidana yang berlaku. Jadi dia divonis beberapa penjara. Bukan kalau di dalam hukum qisas, nah tentu dia
kehilangan, dia dilukai, maka dia juga harus dilukai pada bagian itu. Bila orang itu meninggal, terbunuh, tewas, maka hukumnya juga sama. Qisas itu gitu. Qisas itu artinya sama rasa, ya, sama rasa apa yang tidak dirasakan oleh korban, maka si yang penjahat ini juga harus merasakannya demikian. Nah, jadi ukuran keadilan itu tergantung dari norma hukum yang dipakai. Kita sebagai muslim tentu ukuran keadilannya adalah norma hukum Islam. Nur Halidah. Ya, tadi Bapak ada menjelaskan bahwa rahmat dituntut bagi orang beriman, juga sebaliknya itu orang kafir. Pertanyaan saya adalah, adakah alasan Allah memberikan rahmat bagi orang kafir sedangkan orang kafir itu ingkar terhadapnya? Nah, inilah hebatnya Allah dengan sifat Ar-Rahman dan Rahimnya. Luar biasa. Wujud dari rahmat Allah kepada orang-orang non-muslim itu adalah nikmat hidup yang diberikan Allah pada mereka, serta banyak nikmat lain, nikmat udara, nikmat air yang melimpah, nikmat sinar matahari, nikmat kesehatan. Itu wujud dari rahmat Allah. Nah, ini ujian bagi manusia, apakah dia pandai bersyukur atau tidak. Ya. Kalau mau ditanya apa alasannya, ya tadi karena alasannya dia Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dia pemilik alam semesta ini. Ya, dia berbuat sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Jadi kita tidak bisa membatas-batasi gerak atau kudrat iradah Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah menjadi sifatnya. Nur Mahfuzah. Mengenai pembahasan kita tentang konsep keadilan hari ini, saya ingin menanyakan kepada Bapak, bagaimana konsep keadilan ini sangat penting dalam hal kepemimpinan dan apa konsekuensi yang didapatkan oleh seorang pemimpin apabila mereka tidak bisa berlaku adil. Baik, kita lanjutkan dari pertanyaan Nur Mahfuzah mengenai pembahasan kita tentang konsep keadilan. Mengapa konsep keadilan ini sangat penting dalam hal kepemimpinan dan apa konsekuensi yang didapatkan oleh seorang pemimpin apabila mereka tidak bisa berlaku adil. Ya, keadilan itu syarat mutlak yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, karena di dalam konsep fikih siasah atau siasah syariah itu yang dituntut adalah bagaimana pemimpin itu menerbitkan kemaslahatan bagi umatnya. Jadi kepemimpinan itu manutun bil maslahah. Jadi dia terikat dengan konsekuensi seperti itu. Apa konsekuensinya kalau tidak berlaku adil? Zalim dan hisabnya berat, nanti dia akan bertanggung jawab tidak hanya di hadapan manusia, juga dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ebi Amma Yulianti, 7 golongan apa saja dapat naungan dari Allah, tidak yang selainnya? Ya, di dalam materi kita itu hanya satu. Sebenarnya ada golongan lain. Misalnya pemuda yang hatinya terikat ke masjid. Ya. Ada 7 golongan itu. Mereka yang berjuang di fisabilillah. Ya. Nah, itu kalau Anda lihat, dicari nantinya. Kemudian Rusian Hidayat, dari kisah-kisah para rasul sering mendapatkan perbuatan tercela oleh pengikutnya masing-masing. Apakah dari sudut pandang manusia para rasul sudah berlaku adil pada diri sendiri? Ya, itu tidak masalah. Memang itu tantangan dari seorang rasul, ya, bahwa dia akan mendapatkan hambatan, rintangan, karena tidak mudah untuk mengajak orang mengubah kebiasaan orang dari kebiasaan nenek moyangnya, tradisinya, pindah kepada kebiasaan yang baru. Apakah itu adil masalah? Nah, itu
sudah lumrah kita dalam hidup ini. Tidak lepas dari ujian. Selama kita hidup di dunia ini tidak akan lepas dari ujian. Semakin tinggi kedudukan kita akan semakin banyak ujian kita terima. Semakin tinggi kita berada di atas pohon, makin semakin kencang anginnya. Itu konsekuensinya. Semakin kita mendekatkan diri kepada Allah, maka rasa kasih sayang Allah itu akan diwujudkan pada hambanya melalui ujian-ujian yang diterima. Ada ujian tuh yang kecil, ada ujian tuh yang sedang, ada yang berat. Namun semuanya itu tidak lepas dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita harus ikhlas. Kalau tidak ingin ada ujian, ya meninggal saja. Itulah konsekuensi hidup di dunia ini. Ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia yang menciptakan kehidupan dan kematian, kematian dan kehidupan ya, untuk menguji kalian, menguji dia buah bala itu sama satu akar kata, menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Artinya apa? Ujian itu pasti kita akan terima. Oke, ini pertanyaan dari Sartika ya. Sartika ini bertanya juga, siapa sih 7 golongan ya? 7 golongan yang dapat naungan itu ya, selain pemimpin yang adil. Oke. Jadi pertama tadi imamun adilun. Kemudian pemuda yang tumbuh besar dalam beribadah kepada Allah. Ya. Kemudian seorang yang hatinya selalu terpaut pada masjid. 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Nah ini 2 orang yang saling mencintai karena Allah. 4 ya. Kemudian selanjutnya itu adalah keduanya bertemu karena Allah dan berisah karena Allah. Kemudian seorang laki-laki yang diajak berbuat maksiat oleh seorang wanita, lalu dia berkata, aku takut kepada Allah. Terus seorang yang bersedekah dengan menyembunyikan hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diimpakan oleh tangan kanannya. Dan seorang laki-laki yang berzikir kepada Allah dengan mengasingkan diri sendirian hingga kedua matanya basah karena menangis. Nah ini 7 golongan yang akan mendapat naungan atau perlindungan Allah di bawah naungannya pada hari kiamat nanti. Jadi pemimpin yang adil, seorang pemuda yang menyibukkan dirinya dalam beribadah pada Tuhannya, seorang yang laki-laki yang hatinya selalu terpaut ke masjid dengan masjid, 2 orang laki-laki yang saling menyayangi karena Allah, keduanya bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Seorang laki-laki yang diajak berbuat maksiat ya oleh seorang wanita, lalu dia berkata, aku takut pada Allah. Seorang yang bersedekah dengan menyembunyikan hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diimpakan oleh tangan kanannya. Seorang laki-laki yang berzikir kepada Allah dengan mengasihkan diri sendirian hingga kedua matanya basah karena menangis. Nah itulah 7 golongan ya. Tadi baru 6 disebut. Baru 1 di imam yang adil. Mengapa Rasul ditetapkan hanya ada 5 dan mengapa tidak Adam menjadi Rasul pada Nabi Adam dan Mas? Jadi kalau Anda buka literatur yang wajib kita imani itu, dia sebagai Rasul dan Nabi ada 25 Rasul. Mulai Nabi Adam itu termasuk Rasul. 25. Jumlah Nabi itu ratusan ribu. Ada yang mengatakan 230.000 Nabi sepanjang kehidupan manusia sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Dan khatamun nabiyyin itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah itu la nabiyya ba'dah, tidak ada nabi setelahnya.
Jadi bukan 5, tapi ada 25. Cuma dari 25 itu yang mendapat kitab. Nah, ada Musa itu dengan kitab Tauratnya. Ya. Kemudian Zabur Nabi Daud, Injil itu Nabi Isa alaihissalam, kemudian Al-Quran Nabi Muhammad SAW. Jadi ada 4. Nabi Ibrahim itu menerima syahifah, suhuf, lembaran. Nah, jadi bukan kitab. Oke. Baik, sudah habis pertanyaan yang disampaikan pada saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan bosan untuk bertanya, bertanyalah karena as-su'al nisful ilmi. Bertanya itu adalah separuh dari ilmu. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.